warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil proyek UAS pemrograman multimedia, teori dan praktek. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Sobur Abdul Salam, kemudian ada Ferry Setiawan, kemudian ada Rifan Fadlur Rahman, kemudian ada Safaat, dan Muhammad Rifin. Lanjut, Per. Oke. Proyek kali ini kita menggunakan beberapa platform, yaitu untuk game engine-nya kita menggunakan Unity, kemudian modeling untuk dua dimensinya kita menggunakan Corel Draw, kemudian untuk codingnya kita menggunakan C#. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian untuk judul gamenya ini adalah Taksim Kilis. Support platformnya kita bisa dijalankan di personal komputer. Kemudian genrenya adalah pendidikan. Level gamenya adalah dari 1 sampai 5. Kemudian referensi gamenya ini kita terinspirasi dari tebak gambar. Dan untuk audiensnya kita targetkan di usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian ini adalah flow dari game dari kita yang kita develop. Ada user, home, game level, kemudian gambar yang harus tebak. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita demokan gamenya. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah action user sama sistem responnya. Ada seperti biasa, ada home, kemudian ada fly exit. Nanti ada sistem respon yang akan tampil di game yang kita rancang kali ini. Oke, lanjut. Oke, kemudian selanjutnya juga sama, ada tebak gambar di action usernya. Nanti si sistem akan merespon dengan pilihan-pilihan game dan akan menampilkan gambar gitu, seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya juga akan dilihat dari demo gamenya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya akan didemokan oleh saudara Ferry Setiawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Nah, ini adalah scan dari game yang kita buat untuk UAS. Dan ketika game ini dijalankan, dia akan langsung menampilkan objek menu ini. Nah, objek menu ini terdapat ada play button dan exit button. Ketika play button diklik, dia akan menjalankan script in the scan. Scriptnya itu adalah ini, di sini ada public game object. Ini kita membuat sebuah objek baru dengan nama scan awal. Dan sini kita ada buat objek lagi dengan scan to. Dan kita di sini mempunyai prosedur ganti scan, yang dimana prosedurnya itu adalah scan awal set aktif sama dengan false, dan scan to set aktif sama dengan true. Yang artinya itu ketika kita scriptnya ini kita masukkan ke dalam objek button ini, di sini akan terdapat dua game object yang harus kita input. Jadi kita tinggal pilih objek mana yang akan kita nonaktifkan ketika dipencet play buttonnya, dan objek mana yang akan kita mulai atau yang akan kita tuju. Seperti itu. Nah, di sini adalah scan to-nya itu adalah mulai. Jadi ketika kita klik play ini, dia menu ini akan langsung terhide atau ininya akan dinonaktifkan. Jadi dia akan hilang dan yang ini akan menjadi muncul. Nah, seperti itu. Jadi kita akan langsung masuk ke gamenya. Nah, di gamenya ini kita terdapat ada 5 soal 1 sampai soal 5. Jadi ketika game ini dimulai, soal 1 akan muncul.
dan soal 2 sampai ke 5 itu di hide atau disembunyikan terlebih dahulu agar tidak bentrok. Nah, di sini tuh ada playback. Playback itu adalah untuk kembali ke menu. Dia mempunyai script yang sama, yaitu pergi scan kemana dan scan-nya dari mana. Dan di sini ada button off atau button selesai gamenya. Game ini punya script. Ini kita akan coba menjalankan gamenya. Jadi ketika gamenya itu dimasukkan jawabannya seperti ini, kita play, masukkan jawaban. Downloading. Nah, jadi ketika gameplay di sini objek gambarnya ini. Nah, jadi ketika game kita mulai, kita akan langsung disetujukan dengan gambar yang bergerak atau berputar-putar ini. Di sini user bisa menjawab. Ketika user menjawab ini benar, misalnya kita menjawab ini adalah lampu, jawabannya adalah benar, dia akan mendapatkan 1 poin dan dia akan mengganti ke scan selanjutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena dimulai ini, sebentar, di soal 1 ini terdapat soal awal dan soal next, yaitu menggunakan script game. Script gamenya itu di sini. Di sini adalah core dari game, intinya itu maksudnya. Di sini saya mempunyai game object yang itu ada soal awal, soal next, dan gambar. Dan mempunyai public audio source atau suara. Ini fungsinya itu adalah untuk ketika buttonnya diklik ini, dia akan memunculkan suara-suara. Nah, seperti itu. Nah, dan ke ini saya mempunyai public string yang fungsinya itu untuk menampung jawaban yang saya telah buat atau kata kuncinya. Dan public text untuk usernya yang menjawab. Yang pertama itu ada info dan jawab. Nah, di sini saya mempunyai function atau prosedur void cek jawaban, yang dimana cek jawaban itu adalah mengambil dari ini fungsi di bawah ini, fungsi enumerator. Di sini start, di sini tuh ada, kita mempunyai di script game ini kita mempunyai public game object yang itu terdapat soal awal, soal next, dan gambar. Dan punya public audio source, suara, dan public string jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, dan jawaban 4. Dan mempunyai public text, info, dan jawab. Fungsi ini adalah untuk fungsi soal awal, soal next ini adalah ketika kita menjawab benar, dia akan berubah menjadi ke soal selanjutnya. Makanya di sini terdapat ini soal next, soal 1, dan soal 2. Jadi ketika jawaban kita benar, di sini ada if jawaban teks sama dengan jawaban 1 atau jawaban .text sama dengan jawaban 2, berarti jawaban ini sama dengan jawaban yang kita masukkan, atau jawaban yang kedua ini yang telah saya buat sama dengan jawaban yang ini, maka dia akan menjalankan kondisi di bawah ini. Kondisinya itu adalah info.text, dia akan memunculkan teks hebat. Di sini saya mempunyai di soal pertama itu, soal kedua misalnya. Di sini saya mempunyai teks. Nah, info ini infonya sebenarnya tidak terlihat, cuma tidak ada visinya aja, makanya tidak terlihat. Nah, di info ini nanti akan muncul jawaban benar ketika user itu jawabannya yang benar sesuai dengan kata yang telah saya buat di sini, kunci jawabannya. Nah, itu akan berubah menjadi tulisan benar, dan jika salah akan menampilkan ini info teks. Nah, lalu di sini itu ketika user menjawab benar, poin ini akan bertambah menjadi 1, dan jika user mengklik tombol ini, dia akan berkurang. Itu terdapat di sini, di soal button. Nah, di button ini
gue lupa bro. Oh iya benar. Nah, ketika user menebak dengan benar, dia akan skornya itu akan bertambah 1. Misalnya gini, laptop. Ini jawabannya adalah laptop. Nah, skornya bertambah 1. Dan dia bukan di scan. Skor itu bertambah karena di button ini, button jawaban ini saya mempunyai telah memasukkan ini fungsi on click yang fungsinya itu ada runtime only. Yang di sini saya memasukkan objek button itu tersendiri, objek soal itu sendiri dan menginput ini cek jawaban yang di mana fungsinya itu berisi ini data score dot score sama dikurang sama dengan 1. Oh, maksud saya ini yang check this data score dot score ditambah dengan 1. Data score ini diambil dari ini kelas yang saya buat sendiri. Saya mempunyai kelas yang saya buat sendiri itu data score. Jadi fungsi kelas ini adalah untuk menyimpan data sementara. Nah, ini data sementara itu akan disimpan di sini dan kita akan memanggil skor yang di sini itu data score dot score ini mengambil dari fungsi yang ada di sini. Seperti itu, makanya dia akan bertambah terus. Nah, ketika data ini text score ini saya memasukkan script info score. Script info score itu yang berisi ini. Saya mempunyai public text info. Di sini di void update bawaan dari Unity, saya menambahkan info.text-nya ini, yang berarti yang ini nih. Yang ini info.text ini akan isinya itu sama dengan data score yang dari kelas yang saya buat ini, data score, dan itu akan dikonvert menjadi string. Nah, dia akan berubah jadi ketika game ini dijalankan dia akan terus diupdate gitu. Dan ini ada tombol exit, di mana tombol ini kalau kita tekan dia akan langsung keluar dari game dan menampilkan skor yang kita telah dapatkan selama permainan. Misalnya ini skor saya 1, kita tekan exit, nah dia akan menampilkan skor kita. Nah, di button ini dia akan langsung keluar dari game. Ya, seperti itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Lanjutnya akan saya lanjutkan, saya kirim ke Sobur. Baik. Gimana, Bre? Baik, terima kasih Saudara Ferry atas penjelasan hasil daripada proyek yang telah kita susun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sama-sama membantu jalannya atau berjalannya lancar proyek kali ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dapat kelancaran, nilainya bagus. Sekian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.